Oke, kita sekarang mulai masuk tentang logika ya, karena kita akan masuk dulu ke logika sebelum kita berbicara prinsip-prinsip logis dari filsafat sains. Kita masuk dulu ke sebaliknya ya, tentang kesalahan berpikir. Saya rasa Anda sudah baca ya. Saya nanti tolong diingatkan sekitar jam 8:10, nampaknya Anda harus kuis ya. Sebentar ya, izin. Oke ya, 8:30 kita kuisnya ya, insya Allah. Maaf, ini ada masalah. Jadi sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip logika dalam atau prinsip-prinsip fundamental filsafat ilmu pengetahuan atau filsafat sains, kita akan mempelajari dulu persoalan policy ya. Policy atau bentuk jawabannya policy itu adalah kesesatan berpikir, kesesatan atau kerancuan berpikir. Jadi menarik kesimpulan misalnya overgeneralisasi ya. Sebagai contoh yang sederhana, kita pergi ke Singapura misalnya ya. Singapura kebetulan pas kita itu di bandara mengalami satu hal yang tidak nyaman ya, kemudian bahasa Inggris kita mungkin pas-pasan, jadi orang berkomunikasi dengan kita nggak enak, pas naik taksi bermasalah juga, pas sampai penginapan juga check-in-nya ngantrinya lama bermasalah, ujung-ujungnya pokoknya pas pulang itu mungkin kita ngambil kesimpulan, wah orang Singapura tuh kayaknya kurang suka orang Indonesia. Ini salah satu contoh kesimpulan yang dicurigai merupakan policy. Diangkat hanya dari satu pengalaman kita yang partikular, pengalaman khusus kita, digeneralisasi, ya, sehingga menimbulkan orang Singapura kurang suka pada orang Indonesia. Padahal contoh orang Indonesia cuma kita aja yang ngalami. Contoh orang-orang Singapura yang mungkin kita tangkap sebagai tidak enak
sikapnya dengan kita itu ya beberapa orang yang berkomunikasi dengan kita. Berikutnya juga masih ada masalah lain berupa mungkin bahasa Inggris kita juga kurang baik dan lain-lain. Nah, sadar nggak sadar policy ini sangat sering terjadi. Contoh lain misalnya gini, ini banyak contoh-contohnya. Kita coba lihat beberapa bentuknya ya, yang sangat sering terjadi. Misalnya circular reasoning. Circular reasoning ini salah satu bentuk policy. Artinya cara berpikir yang berputar-putar. Jadi dalam circular reasoning ini kesimpulan digunakan untuk mendukung asumsi, kemudian digunakan lagi untuk menuju kesimpulan. Ya, ini contoh yang sering diperoleh di dunia IT ya. Kalau Anda pernah berkecimpung di dunia IT, ya, yang paling mudah itu misalnya penerapan EduNext, ini kan baru ya. Nah, itu nggak gampang, apalagi di industri. Ya, ini misalnya contoh kasusnya kaitan perubahan proses bisnis di sebuah pelabuhan atau port dengan penerapan aplikasi baru. Jadi di pelabuhan itu kalau Anda lihat Pelindo 2, Pelindo 1, Pelindo 3 itu ada sebuah sistem aplikasi yang sangat banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis inti yang disebut Terminal Operating System atau TOS. TOS ini kebanyakan masih internasional produk ya, walaupun orang Indonesia sudah bisa buat. Nah ini misalnya ada yang mengemukakan hipotesis, mahasiswa itu ngomong sama dosennya, kalau proses bisnis di sebuah pelabuhan bisa diubah dan dikembangkan ke arah yang baik, maka aplikasi TOS itu bisa bekerja dengan baik. Ya. Aplikasi Terminal Operating System itu biasanya untuk mengatur misalnya kayak bagaimana truk-truk itu mengambil barang di pelabuhan, bagaimana barang-barang itu diturunkan dari kapal, ya, bagaimana barang-barang itu ya dikelola lah, di situ intinya kan bisnis logistik. Jadi aplikasi nggak ada gunanya kalau nggak diikuti dengan pengaturan lapangannya, yardnya, pengaturan cara kerja. Nah, kadang-kadang tantangan yang jauh lebih berat itu justru mengatur cara kerja mengikuti IT. Makanya mahasiswa itu mengasumsikan membuat hipotesa begitu. Proses bisnis dulu, proses bisnis diubah, maka nanti TOS bisa bekerja dengan baik. Nah terus dosen nanya gitu ya, apa bukti proses bisnis di pelabuhan diubah dan dikembangkan ke arah yang baik? Maksudnya dosen itu nanya evidence-nya apa? Nah, ukurannya apa? Mahasiswa itu bilang, ya kalau aplikasi TOS sudah bekerja dengan baik. Kalau aplikasi TOS bekerja dengan baik artinya apa? Proses bisnis di pelabuhan bekerja sudah baik. Nah ini mutar logikanya, berputar. Ini yang disebut circular reasoning. Ya, ini termasuk jenis policy. Jadi ini ya nggak karu-karuan. Nah, kalau dalam sebuah filosofi ataupun sebuah riset ada circular reasoning, ya dia hancur dengan dirinya sendiri, tidak memiliki nilai kebenaran. Pak Dimitri boleh bertanya? Boleh. Saya sebenarnya curious sih, maksudnya. Nah Pak ini ya. Halo. Saya bentar. Nah, kecil sekali di saya, apa saya yang salah ya? Halo.
Apakah cukup jelas? Belum, Mbak. Saya tak kerjain dulu ya. Ya, silakan. Iya, Pak Dimitri. Jadi untuk kasus yang tadi, untuk menghindari circular reasoning, saya masih kepikiran apa jawabannya gitu. Jadi kalau balik ke slide yang tadi, apabila proses bisnis di suatu pelabuhan bisa diubah dan dikembangkan ke arah yang baik, maka TOS bisa bekerja dengan baik. Terus habis itu apa buktinya proses bisnis di pelabuhan diubah dan dikembangkan ke arah yang baik? Buktinya jika terjadi perubahan dari existing dari proses yang ada sekarang yang membuat orang lebih mudah atau di sini dalam hal ini orang-orang di dalam pelabuhan bekerja lebih efisien. Nah, kalau kayak gitu Ya, betul. Itu masuk bukan circular circular reasoning. reasoning. Kenapa? Tidak, Oh, itu tidak. udah betul. Oke. Betul. Jadi biasanya itu buktinya apa? Buktinya apa? Itu jawabannya kayak ibu tadi. Oke. Betul. Oke. Oh ya udah. Terima kasih Pak Dimitri. Saya dari kemarin mikir ini gimana jawab yang benar gitu. Oke, terima kasih Pak. Evidence-nya apa? Evidence-nya barang lebih rapi, orang bekerja lebih cepat. Ya. Supir truk yang masuk itu nggak harus nyari-nyari di mana. Kan kadang kalau pernah ke pelabuhan tuh ya, menakutkan banget tuh ya. Ada kontainer-kontainer gede-gede, dan itu jumlah kontainernya bisa puluhan ribu. Itu addressingnya itu kalau proses bisnisnya bagus, itu kayak komputer itu harusnya begitu dia masuk, dia langsung tahu barang yang mau diambil itu di blok berapa, gitu ya. Kemudian dia kan ada tumpuan berapa, blok berapa, XY-nya berapa. Nah, di terminal yang nggak bagus itu tuh nggak ada. Jadi sopirnya bisa muter-muter, nggak tahu nanti apalagi kalau ketemu alat berat dan lain-lain. Jelas ya? Iya Pak Dimitri, jelas. Terima kasih Pak. Nah itu contoh circular reasoning ya. Contoh lain misalnya ini sering digunakan tentang prestasi intelektual orang miskin. Jadi peneliti pertama membuktikan kesimpulan tersebut dengan membandingkan presentasi mahasiswa miskin pada program sarjana dan pasca sarjana. Hasilnya apa? Makin tinggi tingkat pendidikan, ternyata makin menurun kecenderungan kehadiran mahasiswa miskin di dalamnya. Padahal di tingkat SD itu presentasi siswa miskin mayoritas. Nah, peneliti itu menyimpulkan orang miskin itu cenderung lebih bodoh atau bahasa sopannya prestasi intelektualnya cenderung lebih rendah. Nah, peneliti kedua menyatakan hal itu terjadi karena orang miskin kurang memiliki fasilitas dan kesempatan. Memang terdapat beasiswa orang miskin, namun jumlahnya jauh di bawah jumlah siswa miskin yang membutuhkan. Nah, saya ada di posisi peneliti kedua ya, karena saya ini tinggal di daerah yang perbatasan antara orang miskin dan orang yang mampu. Jadi di sana itu tetangga-tetangga saya jarang banget yang kuliah sampai S1. Ya. Banyak kalau orang miskin, orang yang nggak mampu tuh kebanyakan milih sekolah paling banter tuh sampai SMK supaya cepat kerja. Tapi ternyata anak-anak SMK itu banyak yang prestasi intelektualnya luar biasa. Kalau diberi kesempatan sambil kerja mereka bisa sampai S1 sampai S2 dan seterusnya. Nah, saya ada di posisi kedua juga karena saya yakin keadilan Tuhan dan kemahabaian Tuhan gitu ya.
Masa Allah tuh ngasih orang miskin lebih bodoh, itu kan aneh ya. Nah, itu cenderung merupakan kesimpulan-kesimpulan yang apa? Istilah saya rasis tanda kutipnya, membedakan ras miskin dan ras kaya. Ini menurut saya adalah bentuk-bentuk apa namanya keterbelakangan pemikiran. Tapi jangan salah loh, riset-riset seperti ini betul-betul real ada. Ya, kalau Anda masuk ilmu sosial itu, ini real ada bahasan-bahasan kayak gini. Nanti ada lagi misalnya asumsi orang miskin itu hidupnya lebih kotor misalnya. Orang miskin itu lebih uncivilized lah gampangnya. Nah, peneliti pertama itu men-challenge peneliti kedua. Ya, beasiswa untuk orang miskin tidak diperbanyak karena orang ragu atas kemampuan intelektual mayoritas orang miskin. Nah, ini betul circular reasoning ya. Jadi sebetulnya peneliti pertama itu memberikan argumen berdasarkan asumsi dia sendiri. Dan akhirnya perdebatannya muter aja. Ya. Padahal kalau mereka mau memecahkan masalah ini bisa diteliti. Kasih saja kesempatan yang sama sekelompok orang miskin dan sekelompok diberi kesempatan yang sama dengan sekelompok orang kaya dan seterusnya. Nah, ini contoh circular reasoning. Hati-hati banget dengan circular reasoning. Pak Dimitri, saya boleh komentar lagi nggak, Pak? Ya, silakan. Saya rasa dengan adanya circular reasoning ini, selama kita akhirnya sadar bahwa terjadi circular reasoning, seharusnya atau sebaiknya saya kalau misalnya itu peneliti juga harus bisa berpikir out of the box ya. Pak Dimitri, ini kebetulan aja hanya 2 gitu. Kebayang kalau ini tuh circular reasoningnya kayak ada 10 peneliti terus balik lagi ke square zero gitu, Pak Dimitri. Ini kebetulan cuma 2 ya, Pak Dimitri kasih contoh 1, 2, terus balik lagi gitu kan. Tapi kebayangkan kalau ini diskusinya terus gitu, ada 10 orang gitu, terus akhirnya balik lagi ke orang yang pertama gitu. Ya. Jadinya never ending, itu looping gitu, Pak Dimitri, kalau di programming ya. Ya, kira-kira gitu. Ya intinya kita kalau tekniknya nanti menghindarinya bagaimana ya, salah satunya biasakan kita berpikir dalam kotak-kotak masing-masing, tapi membuka pikiran kita lah ya. Orang berbicara apa ya kita dengerin dulu kan. Oh ya, nah jadi kalau memang banyak orang berdialog, berdiskusi, kita harus melihat juga ada gunanya enggak kita berbicara. Kalau memang 10 orang itu masing-masing mempertahankan dunianya masing-masing, kalau saya biasanya memutuskan untuk nggak usah ada di kelompok itu ya. Karena sebetulnya nggak ada pencarian kebenaran di sana, hanya egoisme. Ya, ada pameran ego ya. Dan menurut saya orang yang memang membesarkan egonya itu buat saya menyembah berhala yang sejati. Iya. Jadi sembah adalah dirinya sendiri dan dia beragama dengan agama apapun ya percuma ya. Karena hakikatnya dia tiap hari menyembah berhala, yaitu dirinya sendiri. Nah itu biasanya mereka itu ya akan berkembang ya pikirannya. Ya. Nah, saintis itu sebetulnya harus, makanya saya tadi kan bilang sifat dasarnya itu open minded. Makanya kita harus mengenali, oh ini ada kesalahan-kesalahan berpikir, kita juga mungkin salah berpikir, memulai semua itu dengan keinginan setelah kita ini bertemu lebih baik dari sebelum bertemu. Setelah kita kuliah lebih pintar dari sebelum kuliah. Setelah diskusi kita semua lebih
menemukan kebenaran ketimbang sebelumnya. Itu karakter pertama adalah harus mendengar perkataan dan kemudian memikirkan dan memilih yang terbaik dan itu. Iya, ini dalam banget Pak Dimitri. Terima kasih. That's the basic dari filsafat ilmu sih kayaknya ya Pak Dimitri ya. Ya, salah satunya itu ya. Ya. Terima kasih pencerahannya Pak. Sami-sami Bu Ari ya. Nah, kemudian ini yang lebih namanya ya policy of dramatic instance. Nah, ini apa ini? Kesalahan berpikir dan mendramatisasi gitu ya. Mendramatisasi itu seperti yang tadi saya sebutkan. Kita pernah mengalami pengalaman pribadi dipandang rendah seseorang di luar negeri, bisa di Malaysia, yang sering disebut betul Malaysia ya. Wah, orang Malaysia itu rasis. Malaysia ini satu rumpun dengan kita, tapi kadang-kadang sebagian orang melihat karena mereka lebih maju. Ya. Tapi saya banyak sekali bergaul dengan orang Malaysia baik-baik aja. Nah, jadi ya jangan digeneralisasi lah. Mungkin kita bilang ya sebagian orang Malaysia rasis bisa. Sama juga sebagian orang Jawa rasis, sebagian orang non Jawa rasis. Ya. Jadi ini supaya kita tidak over generalisasi. Nah, hati-hati ini nanti policy of dramatic instance juga bisa terjadi dalam penimbulan saintifik ya. Satu eksperimen, dua eksperimen, tiga eksperimen membuat kita, wah sudah terbukti nih. Nah, makanya Karl Popper meluruskan kita. Bagaimana bisa 1, 2, atau 3 eksperimen itu bermanfaat? Ya bisa. Paling tidak kita katakan bahwa 1, 2, atau 3 eksperimen itu tidak bisa membantah kebenaran hipotesa yang kita berikan. Kalau itu benar. Kalau itu hipotesa Anda benar, ya nggak tahu juga sih, tapi makin kuat lah karena udah diuji lebih banyak ya masih kokoh. Ya. Ini kalau ngobrol sama mahasiswa bimbingan saya soal ini, mereka suka mules juga ya. Banyak kan menguji dalam proses membuat machine learning itu Anda lakukan berapa fold, bagaimana pengujiannya. Nah, kebanyakan itu malah lemah di skenario pengujian atau tes. Bapak Ibu ya nanti evolusi dramatic instance ini bisa menghinggapi banyak di para peneliti ini juga karena peneliti ini kadang-kadang punya subjektivitas bahwa temuannya itu something yang sangat berharga, precious ya, harus dipertahankan. Jadi dia ingin mempertahankannya dengan segala cara. Dia bisa namanya ini jenis biasnya itu namanya confirmation bias. Dia cenderung untuk mengkonfirmasi. Jadi dari eksperimen itu sengaja dia menyaring secara bias ya, mengambil yang mendukung teorinya, yang membantah teorinya dibuang. Ya, ini very dangerous. Nah, ini juga perlakuan diskriminatif dan lain-lain dan stereotip sara ya. Ini biasanya masuk ke policy ini yang harus kita akhiri lah ya. Saya termasukkan dulu, saya ini asli dari Malang ya, tapi alhamdulillah selalu beruntung. Nah, orang-orang dari Jawa Timur itu kalau ke belajar ITB itu biasanya dapat pesan ya, dapat pesan
Orang tua tuh khawatir kalau kita menikah dengan orang lokal. Ya, ada stereotip tentang ya orang lokal di Bandung itu biasanya. Nah, ini menurut saya dengan segala hormat, kemungkinan besar yang seperti ini termasuk dalam policy of dramatic instance. Ya, ya kalau pernikahan itu yang sulit memang kalau beda agama itu enggak cenderung. Tapi suku bangsa apapun itu saya rasa ya nggak sesusah itu. Tapi memang sih kalau Anda menikah waktu sekolah di Amerika dibawa ke sini, ya itu nanti persoalannya beda ya, bukan masalah syarat. Persoalan orang pengen pulang kampung dan biayanya mahal. Banyak banget teman saya yang sudah ngalamin kayak gitu ya. Ada beberapa lah ya yang memang berat. Nah, ini contoh lain ya. Ada seorang pakar komunikasi pernah berdiskusi di TVRI dulu zaman tahun 90-an mengenai dampak sosial dari direct broadband satellite. Jadi expert itu membahas dampak-dampak sosial yang mungkin bisa terjadi kalau antena parabola menyebar di suatu komunitas. Ya, di antaranya dari parabola itu ada spillover informasi yang menyebar dari Singapura. Nah, waktu itu dia bisa mengancam kepribadian bangsa. Dalam diskusi tersebut kebetulan ada seorang doktor dalam bidang teknik dari Jerman. Dokter tersebut berkomentar, saya ini sudah lama tinggal di Riau dan televisi di sana sudah lama mengalami spillover dari siaran-siaran Malaysia dan Singapura. Tetapi saya masih merasa sangat Pancasilais dan tidak terpengaruh oleh siaran-siaran itu. Oleh sebab itu, saya menduga tidak bakal ada pengaruh sosial yang besar dari direct broadband satellite. Nah, ini sebetulnya walaupun beliau itu dengan segala hormat, dia itu seorang dokter, sadar nggak sadar, beliau sudah jatuh ke policy of dramatic instance. Kenapa? Ya, karena saya masih tetap Pancasilais, orang lain juga bakal tetap Pancasilais. Padahal mungkin anak-anak kecil, anak-anak yang masih mencari bentuk, orang-orang yang pendidikannya tidak setinggi beliau atau keberagamaannya tidak sekuat beliau, mungkin tidak semudah itu. Ya. Nah, ini menjadi sangat relevan ya ketika kita membahas. Saya sekitar 6 tahun lalu adalah konsultan Lemhanas. Saya membangun bersama tim ya penyaring konten negatif menggunakan big data analytics ya, menggunakan classifier. Salah satu konten negatif itu di Lemhanas ada 8 jenis ya. Salah satunya adalah pornografi dan prostitusi online. Salah dua berarti ya, itu dipisahkan. Nah, pada saat itu saja itu situasinya sudah menakutkan sekali. Ya. Dan itu kita membahas bersama para ahlinya di sana ya, ahli-ahli ketahanan nasional. Jadi Lemhanas itu lembaga ketahanan nasional itu beda dengan ABRI dan lain-lain. Apa hubungannya pornografi dengan ketahanan? Ya, itu sangat berhubungan ya. Karena kalau lembaga ketahanan nasional itu yang sangat dipikirkan itu pikiran ya. Kalau anak-anak kecil kita itu sudah demikian mudah bisa mengakses pornografi, mereka dan banyak diantaranya nggak punya filter juga, belum tentu juga orang tuanya itu bertanggung jawab dalam pendidikan mereka. Maka
mereka bisa, ya, alhamdulillah ya. Saya dulu cukup lama mengikuti itu karena sebagai konsultan Lemhanas membangun sistem juga. Tapi ya akhirnya karena saya nggak terlibat dan saya juga nggak kuat juga ya. Berita-beritanya sangat menakutkan ya, anak-anak SD yang alhamdulillah ya, mereka sampai menggauli hewan-hewan itu karena terpengaruh oleh demikian mudahnya sekarang ini semuanya diakses lewat mobile phone. Walaupun mobile phone itu sekarang kalau Google itu kalau misalnya orang tuanya teliti ya, itu bisa di set up. Dan memang pemerintah juga sudah melakukan berbagai penyaringan ya. Kalau nggak disaring nggak tahu lagi bangsa kita udah jadi apa dari sisi itu. Penyaringannya luar biasa ya. Nah, masalahnya ISP-nya itu taat nggak? Kalau taat semuanya itu, karena saya waktu itu sih beberapa tahun lalu masih ngecek ISP itu ada yang taat. Tapi kalau ketika taat itu kan mereka revenue-nya mungkin turun ya. Kayak IndiHome itu calon termasuk yang cukup taat gitu ya, Telkom apa itu. Kirinya kalau yang taat itu akan susah mengakses hal-hal yang terkait pornografi. Nah, itu jangan sampai nanti dijawab gitu. Saya juga sudah lama pakai mobile phone tanpa filter apapun. Toh saya tetap setia sama istri saya. Ya, jangan disamain Pak, sampai sudah menikah. Alhamdulillah panjenengan itu dikaruniai Allah kekuatan iman. Anak-anak kecil kita yang masih mencari betul ini, mencari nilai-nilai itu, ya kita biarkan saja mereka melihat hal-hal yang memang tidak layak dilihat menurut aturan semua agama maupun etika dan pikiran orang sehat. Di Amerika saja, di yang paling bebas saja mereka nggak rela anak-anaknya yang di bawah 18 tahun itu melihat hal-hal itu. Padahal mereka kalau sudah 18 ke atas bebas, apalagi di negeri yang Pancasila ya, menurut semua agama hal-hal itu memang tidak boleh. Nah, jadi ini akan menarik diskusi yang kelihatannya sederhana ini, terutama kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti masuk daerah-daerah ini ya. Saya rasa sebagian akan masuk ya. Salah satu mahasiswa saya sudah masuk di Kominfo itu menyaring ya. Ada divisi penyaringan ya, di filter ya. Kalau di Cina itu malah pakai grid firewall, jadi bisa diatur ya. Pornografi itu bisa ya dengan mudah dikendalikan. Ini contoh policy of dramatic instance. Jadi over generalisasi, mengambil contoh dari satu diterapkan untuk banyak. Mohon izin, Pak. Ya, monggo silakan. Ya, dari yang tadi masalah fallacy of dramatic instant kan mayoritas mengenai sikap, kemudian perilaku, kemudian orang. Ya, bagaimana kalau berupa sudut pandang objeknya itu benda, Pak? Misalkan kayak wisatawan Australia yang pertama, wisatawan Australia pergi ke Jogja, kemudian mencicipi gudeg Jogja dan rasanya manis. Nah, wisatawan itu menyimpulkan bahwa seluruh gudeg yang ada di Jogja manis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wisatawan Inggris pergi ke Semarang, kemudian mencicipi gula Jawa dan rasanya manis. Wisatawan Inggris itu menyimpulkan bahwa semua gula Jawa rasanya manis. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Terima kasih. Ya, itu sebetulnya kan ini kalau dari sisi penyimpulan itu ya tetap merupakan overgeneralisasi. Tapi sebetulnya kalau dibalik bahwa ada kebenaran, yang namanya gula kan pasti manis ya. Gula Jawa itu asumsinya manis. Maka ketika dia memakan
gula itu manis, itu logikanya seperti Karl Popper tadi, itu seperti pengujian. Oh benar, itu ternyata tidak terbantahkan bahwa gula Jawa itu manis. Nah, jadi strukturnya bisa seperti itu, tapi tidak usah pakai kata-kata semua ya. Jadi semuanya itu ya nggak usah. Jadi gula Jawa itu biasanya manis, pakai biasanya itu lebih ini. Ya, kan itu sifatnya kan gula Jawa. Misalnya gudeg Jogja, dia mencicipi manis. Itu nggak belum bisa dia menyimpulkan semua manis, tapi ternyata ada 100 wisatawan yang pernah ke situ ngomong manis. Jadi most likely hampir selalu lah kalau namanya gudeg Jogja itu manis. Kata-kata semuanya ini yang nggak boleh Pak ya. Ya Pak, siap Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Siap.